Nah, sampai sini klik. Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang berbeda tentang resep. Jadi udah identik banget yang namanya kuliah farmasi, kuliah apoteker. Bahkan ketika kalian baru di semester 1 atau di semester 2 aja, semua orang itu pasti udah nanya ke kalian tentang resep. Pengen sharing di video kali ini sebenarnya resep ini tuh apa sih gitu, dan informasi-informasi apa sih yang harus kita perhatikan banget, yang jadi note di setiap kali kita menerima resep. Poin-poin apa yang harus ada dalam resep tersebut yang kita sampaikan ke pasien gitu. Jangan sampai kalian malah tidak memberikan informasi atau malah over gitu. Jadi ini basic banget sih aku jelasinnya. Saling mengupdate aja ilmu tentang resep. Kalau kalian punya sesuatu yang lebih lagi dari yang akan aku sampaikan di video ini, kalian boleh tambahkan di komen. Dan jangan lupa videonya di subscribe. Oke, resep itu apa sih gitu ya. Nah teman-teman, resep ini itu diatur, jadi nggak sembarangan. Ada peraturan dari Menteri Kesehatan, kita sebutnya Permenkes ya, ini di nomor RI 35 tahun 2014. Nah, tentang standar pelayanan kefarmasian. Maafin ya, tulisannya aku jelek. Maklum anak farmasi. Nah, ini apa sih yang dituangkan di dalam RI 35 tahun 2014 peraturan Kemenkes ini? Apa sih poin-poin yang dijelaskan dalam standar pelayanan kefarmasian ini? Nah, resep ini adalah permintaan tertulis dari dokter gigi ke apoteker, baik dalam bentuk paper nih yang kayak begini, yang resep yang bisa kalian terima racikan resep, ataupun sekarang yang udah zamannya digital elektronik. Nah, untuk digunakan sebagai acuan untuk menyediakan plus menyerahkan obat ke pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini aku coba, karena aku udah nggak punya satupun kopian resep ya, ini aku coba gambarin. Biasanya bentuk resep itu seperti ini, jenis kertasnya bebas, nggak diatur, ukurannya juga sebenarnya nggak diatur, yang memudahkan saja. Nah di bagian kop di atas ini, kotak di atas ini biasanya adalah nama dokter, kemudian alamat prakteknya. Selanjutnya ini izin praktek. Nah, nomor handphone, nomor telepon atau handphone, karena ini penting banget gitu. Ketika ada kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Ketika ada nanti di dalam resep ini yang tidak jelas, yang harus ada ditanyakan ke dokternya, jadi nomor telepon atau handphone ini penting banget untuk bisa menghubungi dokter yang memberikan resep ini. Jadi ketika terima resep, cek dulu ini nama dokternya sudah ada atau belum, kemudian alamat prakteknya sudah lengkap atau belum, izin prakteknya sudah ada, nomor telepon dan nomor handphone. Selanjutnya adalah kota, tanggal resep. Nah ini penting banget nih, kota dan tanggal resep. Selanjutnya, nah dari kop surat sudah, kota dan tanggal sudah, sekarang mulai ke resepnya sendiri. Biasanya dokter itu akan menuliskan dimulai dengan resep yang pertama, R. Ini artinya resipe. Ini berarti kamu masuk ke resep yang pertama. Nah di sini ini harus detail, harus ada pertama nama obatnya yang dibutuhkan oleh dokter untuk diberikan ke pasien. Contohnya misalnya aku kasih Teragam misalnya ya, Teragam tablet nomor XX Signa DDJ 1, kemudian selesai. Nah ini tuh apa sih artinya gitu? Resipe ini berarti resep yang pertama banget, kemudian Teragam tablet nomor 30, artinya kalian harus memberikan Teragam tablet sebanyak 30 pieces. 30 pieces. Nah,
ini apa sih S1DD tab 1 ini tuh apa gitu. Nah, ini adalah aturan pakai. Nah, kalau misalnya kalian lihat di resep kayak 3x1, 2x1 gitu ya. Nah, itu ini. Nah, ini tuh adalah Signa 1DD tablet 1. Artinya diberikan 1 kali 1 tablet untuk setiap makaian. Di sini kurang lengkap sih. Harusnya itu ada informasi kayak PC atau AC posko. Obat ini diminum sebelum atau sudah makan misalnya gitu ya. Terus mau di pagi hari atau di malam hari. Nah, biasanya apoteker yang sudah experience itu sudah tahu sih jenis obat ini nanti diberikannya sebelum atau sudah makan, diberikannya pagi, siang atau malam. Jadi penting banget ketika misalnya kalian jadi seorang pasien menanyakan detail cara penggunaan obat tersebut. Aku lanjutin. Jadi di bawah ini contohnya misalnya cuma ada 1 resep ya. Nanti kalau misalnya ada lagi resep di bawahnya, jadi seperti ini akan ada resep kedua, Tamofen misalnya ya, 20 mg XXX 30, kemudian Signa DDY tab 1, selesai. Artinya ini harus diberikan Tamofen dengan dosis 20 mg sebanyak 30 tablet. Penggunaannya adalah 2 kali sehari, masing-masing 1 tablet seperti itu. Bawah sini Pro ini adalah keterangan nama dan usia pasien. Misalnya Nyonya Lesti misalnya ya, kemudian umur 8 tahun, alamat Yakus misalnya. Nah, ini penting banget sebenarnya si umur ini untuk mengetahui resep ini itu akan diberikan ke usia dewasa kah, anak-anak kah, bayi kah, elderly kah, karena kalau ini kan tanpa racikan ya, jadi bisa langsung diberikan. Tapi kalau misalnya obat yang perlu racikan itu kan harus menghitung dosis dulu gitu loh, karena akan berbeda perhitungan dosis untuk dewasa dan anak-anak. Itu informasi yang harus kita ketahui dari setiap resep. Jadi aku ulangin, yang pertama itu adalah kop suratnya, kemudian ada kotak dan tanggal, kemudian poin resepnya sendiri. Ini harus clear banget, harus ada nama obat, dosis, jumlah, kemudian cara penggunaannya, dimakan berapa kali, kemudian dimakannya sebelum atau sudah makan, digunakannya di malam hari atau di pagi hari. Itu di sini itu. Selanjutnya harus ada keterangan lengkap data pasien dari nama, usia, kemudian alamat. Nah, yang sempat tadi aku mention juga, resep itu sebenarnya ada aspek hukum, ada aspek legal di situ, yaitu kerahasiaan terhadap terapi pasien. Jadi kita tuh gak boleh sembarangan ngasih tahu, dan itu juga salah satu alasan kenapa resep dokter itu banyak bahasa terminologi yang tidak awam. Itu yang pertama. Terus banyak yang menggunakan coding-coding tertentu dan hanya dokter dan apoteker lah yang mengerti, karena menjaga misalnya seperti ini dalam resep tersebut ada obat narkotik. Nah, kalau misalnya diketahui oleh orang awam kemudian disalahgunakan, si obat narkotik ini kan berbahaya seperti itu. Dan itu diatur di dalam pasal K22 KUHP terkait sanksi pidana jika melakukan pelanggaran terhadap rahasia dari resep tersebut. Dan penulisan resep itu juga nggak bisa asal-asalan ya. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pembuatan resep dan menimbulkan kerugian gitu ke si pasien, itu juga ada pasalnya, pasal 359 plus 360 KUHP. Jadi sebegitu pentingnya resep itu gitu sampai diatur. Oke, videonya nggak lama karena aku cuman mau jelasin basic sih, kenalan dulu resep itu seperti apa. Next, insya Allah nanti aku akan bikin video bagaimana cara menghitung dosis, kemudian bagaimana cara membuat kopi resep, supaya nanti kita sama-sama belajar. Jadi videonya aku itu bermanfaat, nggak cuma sharing-sharing experience aku selama kuliah farmasi, selama kuliah apoteker dan bekerja di dunia farmasi, tapi juga keilmuan. Nah, teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi ada kesulitan gitu ya, materi kuliahnya yang rada bingung, belum paham, boleh di komen
nanti aku coba bantu kalau ada yang bisa aku jelasin, karena kadang yang aku rasain sih sebenarnya ketika kuliah itu sebenarnya materinya ternyata tidak sesulit itu ketika aku belajarnya dengan orang yang bisa menyampaikan informasinya lebih mudah gitu, juga lebih nggak sekompleks yang terlihat gitu, padahal sebenarnya nggak susah, cuma karena penyampaian yang nggak dengan caranya yang aku mengerti jadi seolah-olah susah gitu. Oke, itu aja videonya. Jangan lupa di follow Instagramnya aku, sebentar, @rupalesti, dan di subscribe ya, subscribe pakai dar nulisnya. Thank you, dadah, assalamualaikum, tetap jaga jarak, stay healthy, sehat selalu ya, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.